Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dalam pembelajaran IPA. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan, khususnya tentang perkembangbiakan vegetatif dan organ perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Ya, untuk pertemuan keempat kali ini, tujuan pembelajarannya yaitu memahami perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan pada tumbuhan Angiospermae, kemudian memahami struktur dan fungsi bagian bunga ya sebagai organ perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Oke, masih bersama Bapak Anjar Darajat. Sebelum ke perkembangbiakannya, kita mengenali dulu tumbuhan Angiospermae ya. Tumbuhan Angiospermae ini adalah tumbuhan biji tertutup, merupakan kelompok tumbuhan yang bakal bijinya atau ovulum dilindungi oleh bakal buah atau ovarium. Nah, tumbuhan Angiospermae ini ada dua kelompok, yaitu monokotil ya, yang bijinya berkeping satu, dan dikotil yang bijinya berkeping dua. Nah, bagaimana cara berkembang biaknya? Ada dua. Yang pertama tadi vegetatif, ini tidak kawin ya, jadi tidak ada peleburan gamet jantan dan betina, dan kemudian bisa juga secara kawin atau generatif. Ya, ini biasanya menggunakan bunga. Oke, kita mulai dari perkembangbiakan vegetatif dulu. Di Angiospermae ini bisa dilakukan dengan dua cara ya, ada vegetatif alami dan buatan. Jadi untuk yang buatan itu ada campur tangan manusia. Nah, untuk yang alami yang pertama ada rizoma, kemudian stolon atau geragi, umbi lapis, umbi batang, dan kuncup atau tunas adventif. Sedangkan untuk yang buatan ada cangkok, merunduk, setek. Nah, kemudian menyambung dan menempel. Sebetulnya yang dua terakhir ini kategorinya pemuliaan tanaman sih ya. Jadi supaya kualitas tanaman lebih bagus gitu. Oke, yang alami dulu ya. Yang pertama ada rizoma ya, seperti ini rizoma. Merupakan batang yang tumbuh di bawah permukaan tanah. Jadi nanti dari batang itu bisa tumbuh tunas. Contohnya pada jahe, kunyit, temulawak, dan lain sebagainya. Kemudian stolon atau geragi. Nah, ini seperti ini. Pada stroberi atau pegagan ya. Kalau ini dia batang yang menjalar di atas tanah justru. Ini juga sama bisa untuk perkembangbiakan. Kemudian yang ketiga ada umbi lapis ya, pada bawang merah. Jadi ini modifikasi dari daun yang bertumpuk-tumpuk ya, berlapis. Kemudian dia tuh menempel pada cakram atau batang gitu ya. Batangnya disebut cakram. Nah, kemudian umbi batang contohnya kentang ya, dari kentang ini bisa tumbuh tunas. Jadi umbi batang itu adalah batang yang bisa menyimpan cadangan makanan ya, tapi selain itu bisa untuk organ reproduksi. Kemudian yang terakhir tunas atau kuncup adventif. Ini contohnya pada daun cocor bebek seperti di gambar, itu di pinggir-pinggirnya ada tunas, itu bisa tumbuh jadi tumbuhan baru. Ya, oke, itu yang alami. Sekarang yang buatan. Pertama ini cangkok ya, tidak asing lagi. Jadi dengan cara menguliti batang, kemudian diberi tanah dan ditutup dengan menggunakan sabut kelapa atau plastik ya. Tujuannya untuk menumbuhkan akar. Biasanya dilakukan pada tanaman dikotil. Kalau setelah tumbuh akar nanti dipotong kemudian ditanam. Kemudian merunduk. Nah, kalau merunduk ini mengubur tangkai ya yang lentur biasanya pada tanaman alamanda misalkan. Nanti dia bisa tumbuh akar, kemudian bisa dipisahkan dari tanaman induknya. Yang ketiga setek ya, singkong biasanya, sebetulnya bisa juga pada daun cocor bebek ya. Jadi potongannya ditanam nanti akan tumbuh jadi tanaman baru. Kemudian nah ini menyambung maksud Bapak tadi pemuliaan. Jadi bisa misalkan untuk tanaman terong, misalkan kita ingin buahnya yang hijau dengan yang ungu, jadi bisa disambung ya, jadi menyambung batang. Atau bunga kertas ingin warna-warni misalkan, itu bisa disambung. Nah, menempel atau okulasi juga ini pemuliaan. Jadi misalkan kita punya jeruk yang akarnya kuat tapi buahnya kurang bagus, nah nanti diberi tunas, ditempel tunasnya, tunas yang jeruknya bagus misalkan yang manis ya. Ini bisa
memperbaiki kualitas. Ya, itu adalah perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Nah, sekarang yang generatif secara kawin, kita pelajari dulu organnya. Ya, ini bunga ya. Bunga sebagai organ perkembangbiakan generatif. Nah, di bunga ini ada putik dan benang sari ya. Putik itu sebagai organ kelamin betina, sedangkan benang sari sebagai organ kelamin jantan. Nah, di putik ada bakal buah dan bakal biji ya, di situ ada sel telur. Sedangkan di kepala sari di situ ada serbuk sari. Nah, di situ ada sel kelamin jantan gitu. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Selain itu ada mahkota dan kelopak sebagai perhiasan ya. Kemudian juga ada tangkai sebagai penopang. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Materi berikutnya tentang penyerbukan atau polinasi, pembuahan, fertilisasi, dan penyebaran biji, serta perkecambahan pada tumbuhan Angiospermae seputar generatif ya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.